Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa pria tampaknya memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi wanita meskipun mereka bukan yang paling tampan atau terkaya? Mengapa taktik rayuan tipikal jarang berhasil dalam jangka panjang atau memberikan hasil yang tidak konsisten? Taktik yang menjanjikan hasil ajaib dan seringkali meninggalkan rasa pahit, atau lebih buruk lagi, membuat Anda merasa seperti manipulator sejati. Jika Anda pernah bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini, jika Anda merasa ada kode rahasia yang belum terungkap kepada Anda, maka bersiaplah, karena hari ini kita akan mengungkap rahasia yang telah tersembunyi selama hampir 2 abad. Pengetahuan yang begitu kuat, begitu mengganggu pada zamannya, sehingga disensor selama lebih dari 100 tahun. Bayangkan ini. Ini tahun 1851. Seorang filsuf Jerman yang brilian, tetapi tak dapat disangkal kontroversial, bernama Arthur Schopenhauer menerbitkan sebuah esai yang akan membakar masyarakat pada zamannya. Judulnya, Tentang Wanita. Teks ini begitu pedas, begitu jujur dan tepat dalam pengamatannya tentang psikologi wanita sehingga reaksinya langsung muncul. Para perempuan elit pada masa itu, mereka yang merasa terlibat langsung, menuntut, dengan semangat yang tampaknya tak terbayangkan bagi kita saat ini, agar esai tersebut ditarik dari peredaran. Sensor ini, yang diberlakukan oleh tekanan sosial, bukan oleh dekret pemerintah, menunjukkan betapa kuatnya kata-kata mereka. Tetapi disinilah bagian yang paling menarik dan penuh teka-teki. Di dalam esai kontroversial ini terdapat sebuah fragmen, sebuah paragraf tunggal yang menurut Separdia R sangat mengungkapkan, sangat syarat dengan kebenaran murni, sehingga ia memutuskan untuk tidak mempublikasikannya. Ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mengapa? Mungkin karena takut akan reaksi yang lebih keras yang akan ditimbulkannya, atau mungkin karena ia menganggapnya sebagai pengetahuan yang terlalu penting untuk diungkapkan tanpa persiapan yang tepat. Paragraf rahasia ini, harta karun kebijaksanaan manusia yang tersembunyi ini, menggambarkan dengan tepat apa yang dicari perempuan pada laki-laki. Dan saya tidak merujuk pada apa yang mereka katakan mereka cari dalam percakapan dangkal, bukan pada daftar kualitas ideal yang sering kita dengar. Saya merujuk pada apa yang benar-benar menarik mereka pada tingkat yang dalam, tidak sadar, hampir naluriah. Selama 170 tahun, paragraf itu tersembunyi dalam bayang-bayang, sebuah permata yang terkubur dalam arsip manuskrip pribadi Schopenhauer yang luas, yang dijaga dengan ketat di Universitas Frankfurt. Tahun demi tahun, dekade demi dekade, abad demi abad, pengetahuan mendasar itu menunggu untuk ditemukan hingga, pada tahun 2021, kebetulan, atau mungkin takdir, melakukan keajaibannya. Dr. Claudia Becker, seorang profesor filsafat Jerman terkemuka, tenggelam dalam penyelidikan yang cermat terhadap manuskrip Schopenhauer yang belum diterbitkan. Berjam-jam kesabaran, menguraikan tulisan tangan kuno dan catatan yang hampir tidak terbaca. Dan saat itulah, di tengah lautan perkamen itu, dia menemukannya. Paragraf yang hilang, wahyu yang telah disembunyikan Schopenhauer dari dunia. Apa yang terkandung dalam paragraf itu sangat akurat tentang sifat sejati daya tarik wanita sehingga Dr. Becker, seorang sarjana yang teliti, hampir tidak dapat mempercayainya. Dengan campuran kekaguman dan skeptisisme profesional, ia memutuskan untuk secara diam-diam membagikan temuannya kepada beberapa kolega terdekatnya, psikolog dan ahli saraf ternama. Reaksinya seragam, benar-benar mengejutkan. Mereka menegaskan bahwa Schopenhauer, dengan pengamatan filosofisnya yang tajam dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia, telah mengantisipasi penemuan ilmu saraf modern lebih dari 1 abad, 100 tahun. Seolah-olah Schopenhauer memiliki bola kristal atau akses istimewa ke rahasia terdalam otak manusia, jauh sebelum kita memiliki teknologi untuk menjelajahinya. Temuan ini tidak hanya memvalidasi Schopenhauer sebagai seorang jenius di zamannya, tetapi juga mengungkapkan bahwa ia telah memecahkan kode rahasia tentang apa yang benar-benar membangkitkan hasrat wanita. Dan disinilah bagian pentingnya. Wanita secara intuitif tahu bahwa jika pria menemukan informasi ini, dinamika kekuasaan dalam hubungan, cara kita berinteraksi, esensi daya tarik itu sendiri akan berubah sepenuhnya. Dan mungkin itulah mengapa hal itu disensor pada saat itu. Itu adalah pengetahuan yang terlalu kuat untuk menjadi pengetahuan publik. Jadi, pertanyaan yang menggema di udara adalah,
Apa yang diamati Schopenhauer yang begitu tepat, begitu kuat, sehingga ia dapat memprediksi perilaku perempuan dengan akurasi yang hampir ilmiah? Kode apa yang kita bicarakan ini? Apa yang didokumentasikan oleh filsuf Jerman itu, dan apa yang dikonfirmasi oleh studi neuroscience modern berulang kali, adalah fundamental. Perempuan beroperasi dengan sistem daya tarik yang sama sekali berbeda dari laki-laki, sebuah sistem yang tidak mengikuti logika linier dan lugas yang sering diasumsikan oleh laki-laki. Ini adalah sistem yang rumit dan bernuansa, tetapi, dan inilah kuncinya, sebuah sistem yang sangat spesifik sehingga begitu Anda memahaminya secara mendalam, Anda dapat bertindak untuk memvariasikannya dengan cara yang hampir dapat diprediksi. Ini bukan manipulasi. Ini adalah pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Hari ini dalam video ini, saya akan mengungkapkan persis apa yang ditulis Schopenhauer dalam paragraf yang hilang itu. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pengamatan filosofisnya di abad ke-19, yang menggemparkan masyarakat Victoria, selaras sempurna dengan penemuan paling canggih dari psikologi evolusioner modern. Ini bukan tentang teori romantis, tentang ide-ide indah yang terdengar bagus tetapi tidak berhasil dalam praktik. Ini tentang pola perilaku yang terdokumentasi, tentang sirkuit neurologis yang beroperasi di otak wanita dan yang berfungsi secara independen dari budaya, era, atau tren. Ini adalah kebenaran universal tentang daya tarik. Lihat, akar dari sebagian besar masalah dalam interaksi romantis pria terletak pada kesalahan mendasar. Sebagian besar dari kita mencoba menarik wanita menggunakan logika yang murni maskulin, logika yang lugas, jelas, dan transaksional. Seolah-olah kita mencoba membuka kunci yang rumit dengan kunci yang salah. Anda mungkin sesekali berhasil membuka kunci dengan paksaan, kegigihan, atau kebetulan semata, tetapi Anda tidak akan pernah melakukannya dengan keanggunan, konsistensi, dan kemudahan yang akan diberikan oleh penggunaan kunci yang tepat. Kesalahan fatalnya adalah menganggap bahwa wanita menginginkan hal yang sama seperti yang kita inginkan dari pasangan. Itu adalah proyeksi dari keinginan dan prioritas kita sendiri. Seperti yang ditulis Schopenhauer dengan ketajamannya yang khas, pria dan wanita melihat dunia melalui lensa yang sama sekali berbeda, dan apa yang tampak jelas dan diinginkan bagi satu orang seringkali tidak terlihat atau tidak relevan bagi orang lain. Pemrograman evolusioner dan psikologis kita berbeda. Dan sampai kita memahami dan menghormati perbedaan mendasar ini, kita akan terus menghadapi tembok kesalahpahaman. Nah, waktunya telah tiba. Momen yang telah kita tunggu-tunggu, wahyu yang telah lama tersembunyi. Dalam catatan pribadinya, yang ditemukan oleh Dr. Becker, Arthur Schopenhauer menulis hal berikut, dan saya ingin Anda memperhatikan setiap kata. Karena setiap kata adalah secuil emas. Pria yang benar-benar memenangkan hati seorang wanita bukanlah pria yang membuktikan nilainya, tetapi pria yang membangkitkan perasaan dalam dirinya bahwa ia memiliki sesuatu yang perlu ditemukan oleh wanita tersebut. Daya tarik wanita tidak berasal dari hal yang jelas, tetapi dari misteri yang dipadukan dengan rasa aman. Bacalah lagi atau dengarkan lagi jika perlu. Daya tarik wanita tidak berasal dari hal yang jelas, tetapi dari misteri yang dipadukan dengan rasa aman. Pengamatan ini, yang ditulis pada pertengahan abad ke-19, pada saat psikologi sebagai ilmu pengetahuan masih dalam tahap awal, bertepatan persis dengan apa yang telah dikonfirmasi secara tak terbantahkan oleh ilmu saraf modern. Apa artinya ini dalam istilah ilmiah? Artinya, wanita lebih tertarik pada pria yang berhasil mengaktifkan dua pusat utama di otak mereka secara bersamaan, pusat rasa ingin tahu dan pusat rasa aman mereka. Pikirkanlah. Rasa ingin tahu adalah mesin yang ampuh dari otak manusia, kebutuhan intrinsik untuk menjelajah, memecahkan teka-teki, mencari hal yang tidak diketahui. Dan rasa aman adalah dasar fundamental dari kesejahteraan, perlindungan, dan stabilitas yang kita semua dambakan. Kombinasi keduanya, teka-teki yang menjanjikan fondasi yang kokoh, adalah apa yang memicu daya tarik. Filsafat Arthur Schopenhauer, meskipun tampak intuitif, menemukan dukungan paling kuatnya dalam sains modern. Ambil contoh, penelitian Dr. Helen Fisher, seorang antropolog biologi terkenal dan ahli tentang dasar neurologis cinta dan daya tarik di Universitas Rutgers.
Karyanya yang inovatif telah menunjukkan bahwa daya tarik perempuan mengaktifkan 3 sistem neurologi spesifik di otak: nafsu, dorongan seksual dasar, daya tarik romantis, fokus obsesif pada pasangan tertentu, dan keterikatan, ikatan jangka panjang. Tetapi jauh sebelum kita memiliki MRI fungsional untuk melihat otak beraksi, ia telah mengamati sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membutuhkan waktu 150 tahun bagi Dr. Fisher untuk menemukannya secara ilmiah, dan yang selaras dengan paragraf yang hilang. Seperti yang ia tulis dalam catatannya, dengan apa yang tampak seperti wawasan profetik, seorang wanita secara naluriah mengevaluasi bukan apa adanya seorang pria saat ini, bukan pencapaian atau status nyatanya saat ini, tetapi apa yang dapat ia capai. Daya tariknya didasarkan pada potensi, bukan realitas saat ini. Ini adalah sebuah pengungkapan yang monumental. Artinya, sementara seorang pria mungkin bangga dengan apa yang telah ia capai sejauh ini, seorang wanita sedang mengamati cakrawala, menilai lintasan hidupnya, kapasitasnya untuk berkembang, dan ketahanannya. Ia mencari petunjuk tentang seperti apa pria ini di masa depan, bukan hanya seperti apa dia hari ini. Dan pencarian potensi inilah yang mengaktifkan perpaduan antara misteri dan kepastian. Misteri tentang apa yang akan ia capai di masa depan. Kemana Anda bisa pergi dan kepercayaan diri Anda dalam kemampuan untuk melangkah jauh. Dan dari kebenaran mendasar ini, Schopenhauer menyimpulkan 3 kunci, 3 prinsip yang, jika diterapkan secara otentik, dapat secara radikal mengubah cara Anda berhubungan dengan dan dipandang oleh wanita. Perhatikan baik-baik ketiga kunci ini. Ini bukan trik rayuan. Ini adalah prinsip-prinsip mendalam tentang perilaku dan psikologi manusia. Kunci pertama, prinsip pengungkapan bertahap. Schopenhauer mengamati bahwa pria yang mempertahankan daya tarik wanita dalam jangka panjang, mereka yang tidak cepat padam seperti korek api, tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kepribadian, sejarah, atau kartu as mereka secara langsung. Kebijaksanaannya terangkum dalam ungkapan ini. Orang bijak menampilkan dirinya sebagai sebuah buku yang halamannya dapat ditemukan seorang wanita secara bertahap, bukan sebagai koran yang dibaca dalam sekali duduk. Pikirkan ini. Mengapa prinsip ini bekerja begitu ampuh? Karena otak wanita, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, dirancang untuk eksplorasi emosional dan pemecahan teka-teki. Ini bukan tentang menciptakan tembok, tetapi tentang menjadi seperti bawang dengan banyak lapisan. Wanita mengalami pelepasan dopamin, zat kimia kesenangan dan penghargaan yang kuat di otak, tidak hanya ketika mereka menemukan sesuatu yang menarik atau menggembirakan tentang Anda, tetapi selama proses penemuan itu sendiri. Antisipasi, intrik, pengungkapan perlahan tentang siapa Anda adalah apa yang menciptakan hubungan yang mendalam dan keinginan untuk terus mengeksplorasi. Jika Anda memberi mereka semua informasi sekaligus, permainan berakhir bahkan sebelum dimulai. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditemukan, dan rasa ingin tahu mereka padam. Ini bukan tentang bersikap manipulatif dan merahasiakan sesuatu atau membangun fasad buatan. Itu akan tidak otentik dan akan cepat terdeteksi. Ini tentang mengadopsi pola pikir stoik dari gunung yang megah. Marco Aurelius, kaisar filsuf, mengajarkan kita, jadilah seperti gunung yang megah dan tak tergoyahkan yang memperlihatkan pemandangan baru dari setiap sudut saat seseorang mendaki. Biarkan dia secara alami menemukan berbagai sisi dan aspek kepribadian Anda seiring waktu. Jangan menceritakan seluruh masa lalu Anda, trauma Anda, kesuksesan Anda, hubungan masa lalu Anda, atau impian terintim Anda pada kencan pertama atau kedua. Beri ruang untuk rasa ingin tahu. Biarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Jawab pertanyaan dengan jujur, tetapi jangan menceritakan seluruh kisah hidup Anda. Jadilah diri sendiri, tetapi secara bertahap ungkapkan diri Anda. Ini menciptakan eksplorasi bersama dan menjadikannya peserta yang lebih aktif dan bermanfaat dalam dunia Anda. Kunci kedua, paradoks ketersediaan. Pengamatan kedua Schopenhauer benar-benar revolusioner pada saat itu dan tetap berlawanan dengan intuisi bagi banyak orang saat ini. Wanita lebih menghargai apa yang mereka anggap sedikit di luar jangkauan, bukan tidak mungkin untuk diperoleh, tetapi membutuhkan upaya sadar untuk mencapainya. Ini sangat penting. Ini tidak berarti,
dalam keadaan apapun, bahwa Anda harus bersikap jual mahal dengan permainan psikologis kekanak-kanakan, sengaja mengabaikan pesan, atau memanipulasi emosinya. Sama sekali tidak. Itu tidak dewasa dan menimbulkan rasa dendam. Yang dimaksud adalah Anda perlu memahami bahwa wanita mengalami kepuasan emosional yang lebih besar, rasa pencapaian yang lebih besar, dan hubungan yang lebih dalam ketika mereka merasa telah mendapatkan perhatian dan minat Anda, bukan ketika Anda memberikannya kepada mereka secara cuma-cuma, segera, dan tanpa usaha apapun. Pikirkan tentang nilai. Kita lebih menghargai sesuatu ketika diberikan kepada kita tanpa usaha, atau ketika kita telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Ini adalah kebenaran universal. Penelitian modern mengkonfirmasi pengamatan Schopenhauer ini dengan akurasi yang menakjubkan. Dr. Robert Cialdini, salah satu psikolog sosial paling berpengaruh dalam studi persuasi, telah secara menyeluruh menunjukkan bahwa orang, secara umum, lebih menghargai apa yang mereka anggap langka, eksklusif, atau membutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Ini adalah hukum kelangkaan yang diterapkan pada daya tarik. Jika perhatian Anda berlimpah dan selalu tersedia tanpa biaya, nilai yang dirasakan akan berkurang. Seperti yang ditulis oleh filsuf stoik besar Seneca, apa yang kita peroleh terlalu mudah, kita hargai terlalu sedikit. Ini bukan saran untuk bermain-main dengan ketidakpedulian, tetapi untuk membangun kehidupan yang kaya, memuaskan, dan bermakna. Kehidupan di mana waktu dan energi Anda benar-benar berharga, bukan sebagai strategi permainan, tetapi karena Anda memiliki tujuan penting yang mendorong Anda, hobi yang Anda sukai, dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Jika Anda memiliki kehidupan yang menarik dan memuaskan, waktu dan perhatian Anda, secara definisi, akan menjadi sumber daya yang lebih berharga. Dia akan merasa bahwa jika dia berhasil terhubung dengan Anda, dia terhubung dengan seorang pria yang memiliki dunianya sendiri, bukan seseorang yang menunggu untuk dilengkapi olehnya. Anda bukanlah hadiah yang mudah dimenangkan. Anda adalah seorang pria dengan jalan yang mengundang untuk berbagi, tetapi itu bukan satu-satunya jalan. Kunci ketiga, dan daya tarik sebuah misi pribadi. Pengamatan ketiga, dan menurut banyak orang, yang paling kuat dari Schopenhauer adalah apa yang benar-benar membedakan pria yang menarik dari yang lain. Filsuf itu menyatakan, pria yang memiliki misi yang melampaui ketertarikannya pada wanita tertentu akan memberikan daya tarik yang hampir tak tertahankan padanya karena ia membangkitkan rasa ingin tahu dan nalurinya untuk menaklukkan hal yang tak tertaklukkan. Pernyataan ini sangat berharga. Mari kita uraikan. Mengapa prinsip ini begitu luar biasa kuat? Karena wanita secara evolusioner diprogram untuk tertarik pada pria yang menunjukkan keterampilan bertahan hidup, kepemimpinan, dan kemampuan untuk memberikan keamanan dan sumber daya jangka panjang. Seorang pria dengan misi yang tulus, dengan tujuan hidup yang melampaui sekadar mencari pasangan, mengkomunikasikan kedua kualitas tersebut secara bawah sadar dan tanpa perlu mengungkapkannya secara verbal. Pikirkan tentang arketipe pemimpin, penjelajah, pencipta, pelindung. Inilah peran-peran yang sepanjang sejarah manusia telah memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan suku, keluarga. Seorang pria dengan misi yang jelas, baik itu membangun bisnis, menguasai suatu keterampilan, berkontribusi pada tujuan sosial, menciptakan seni, atau tujuan lain yang menginspirasi dan membangkitkan semangatnya, memancarkan aura individu yang cakap, tangguh, dan memiliki arah hidup yang jelas. Hal ini memicu rasa ingin tahu, siapa pria ini, dan kemana ia akan pergi? Dan naluri untuk ingin menjadi bagian dari perjalanannya. Ia tidak mencari pertolongan dari seorang wanita. Ia sedang membangun sesuatu, dan hidupnya sudah bermakna. Sekarang, bagian terpenting dari semua pengetahuan ini, penerapan praktis. Dan inilah kesalahan fatal yang harus dihindari. Salah menafsirkan kunci-kunci ini sebagai teknik manipulasi semata untuk menarik perhatian wanita. Jika Anda melakukannya, Anda akan gagal. Untuk menggambarkan kekuatan transformatif dari prinsip-prinsip ini, mari kita pertimbangkan kasus nyata yang didokumentasikan oleh psikolog klinis terkenal Dr. Jordan Peterson. Ia berbagi kisah seorang klien yang, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, mengalami perubahan radikal dalam kehidupan romantisnya. Mari kita bicara tentang Johnny,
seorang arsitek berusia 35 tahun. Johnny adalah pria yang baik, cerdas, dan memiliki pekerjaan yang bagus. Ia pernah menjalin beberapa hubungan di masa lalu yang umumnya dimulai dengan ketertarikan awal dari wanita, tetapi akhirnya memudar menjadi kebosanan dan kurangnya gairah. Para wanita kehilangan minat. Johnny frustrasi, tidak mengerti apa yang salah dilakukannya. Setelah mempelajari konsep-konsep ini secara menyeluruh, Johnny memutuskan untuk membuat 3 perubahan spesifik pada pendekatannya dan hidupnya. Pertama, ia berhenti menceritakan seluruh sejarah pribadinya. Kedua, ia benar-benar mengembangkan kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Ketiga, ketika bertemu wanita yang menarik, Johnny mengubah pola pikirnya. Hasilnya, menurut Dr. Peterson sendiri, luar biasa. Johnny mulai mengalami sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Para wanita tidak hanya tidak lagi bosan, tetapi mereka benar-benar mulai aktif mengejarnya. Merekalah yang memulai kontak, menyarankan rencana, dan bertanya tentang proyek-proyeknya. Mereka terus-menerus menyebutkan betapa menarik dan mempesonanya Johnny menurut mereka. Dinamika interaksi romantisnya benar-benar terbalik. Dan inilah bagian yang, jujur saja, banyak wanita dan pria yang beroperasi di bawah paradigma pengejaran tidak ingin Anda ketahui. Ketika Anda benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Schopenhauer ini, keseimbangan kekuatan dalam interaksi romantis akan bergeser secara dramatis. Alih-alih menjadi pengejar, Anda menjadi penilai. Alih-alih berusaha mati-matian untuk mengesankan, Anda menjadi sumber rasa ingin tahu. Alih-alih memohon perhatian, Anda menginspirasinya. Ini bukanlah dinamika superioritas, tetapi dinamika nilai intrinsik. Sebagai penutup, mari kita terhubung dengan kebijaksanaan abadi kaum Stoa. Kaum Stoa memahami bahwa kekuatan sejati, kebebasan sejati, dan ketenangan pikiran tidak datang dari upaya mengubah dunia luar atau orang-orang di sekitar Anda, tetapi dari pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan penguasaan diri sendiri. Schopenhauer, meskipun sering pesimis, memiliki perspektif Stoa yang mendasar ini. Terimalah apa adanya, pahami cara kerjanya, dan bertindak selaras dengan pemahaman itu. Jangan menolak sifat daya tarik wanita. Pahami dia. Jangan mencoba memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Beroperasilah sesuai dengan prinsip-prinsipnya sendiri. 3 kunci dari Schopenhauer yang telah saya ungkapkan kepada Anda hari ini bukan hanya serangkaian trik untuk mendapatkan wanita. Ini adalah prinsip-prinsip untuk pengembangan pribadi yang mendalam. Ini adalah peta jalan untuk menjadi tipe pria yang secara alami menarik wanita berkualitas. Jika video ini telah membuka mata Anda, jika video ini telah mengungkapkan mengapa upaya romantis Anda sebelumnya tidak menghasilkan hasil yang konsisten, atau jika video ini hanya telah menyulut percikan ketertarikan, maka video ini untuk Anda.